Qala Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat, la urakhisu fi tarkil udhiyah liman qadara 'alaiha. Aku tidak memberikan rukhsah, aku tidak memberikan toleransi, aku tidak memberikan dispensasi untuk orang yang mampu berkurban tapi dia tidak mau beli hewan kurban. Maksudnya apa? Wa muraduhu radhiyallahu an, maksud daripada ucapan Imam Syafi'i, aku tidak pernah memberikan hukum rukhsah, hukum toleran untuk orang yang sanggup berkurban tapi dia tidak mau beli hewan kurban. Maksudnya adalah annahu yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh bagi orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, makruh. Waktunya berkurban setahun sekali, cuma 4 hari, dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Kalau waktunya akikah kapan saja, setahun. Kalau waktunya berkurban dalam 1 tahun cuma 4 hari. Makanya bagi orang yang mampu beli hewan kurban tapi tidak mau berkurban, itu hukumnya makruh setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan tentang bab hukmul udhiyah walladzi yukhatabu biha, hukumnya hewan kurban atau hukumnya berkurban. Ini sudah pertemuan yang kedua kalinya. Semoga semua ilmu yang kita bahas dan kita baca jadi ilmu yang bermanfaat bagi siapa saja yang menyaksikan pengajian ini. Al-hadiniyatu ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jai nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi niyati liridha ilaihi ta'ala wa bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada jami'atil arbatil mujtahidin, khususan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jami anbiya wal mursalin, jamil qurra wal hufat wal mufassirin, wa jamil fuqaha wal awliya'il kauni ajma'in, wa bil akha jami mu'allif hadal kitab, wa jamil ulama wa jamil awliya al madhkur asma'um fi hadal kitab. Ya Nabil Mustafa wal Mujaddaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lana wa lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang terakhir yang ketiga kita kirimkan kepada kedua orang tua kita, semua mbah-mbah kita, semua keluarga anak istri kita, semua anak cucu kita, semua kerabat dan sahabat kita, semua tetangga, tamu dan saudara-saudara kita, dan semua umat Islam dan umat beriman di seantero dunia. Mudah-mudahan hidupnya diridhoi oleh Allah dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dibimbing, dituntun jalan hidupnya, jalan yang diridhoi Allah dan diridhoi Rasulullah, diridhoi guru-gurunya, diridhoi mbah-mbahnya. Dan semoga semua keluarga, kerabat, semua sahabat kita dimengertikan tentang ilmunya Allah yang dititipkan di hati Rasulullah SAW, dan kita semua sekeluarga jadi orang yang ahli ibadah dan ahli mengamalkan ilmu. Selamat dunia sampai akhirat, bahagia dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, aibnya ditutup, dihapus semua kesalahannya, digantikan amal baik, derajatnya diangkat dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW. Semua urusan hidupnya berkenaan urusan dunia, agama dan akhiratnya digampangkan oleh Allah, ekonominya dicukupkan, diberkahkan rezekinya, dijauhkan dari hutang piutang, dijauhkan dari mara bahaya penyakit, dan apa yang menjadi hajat dan cita-citanya, urusan dunia dan akhiratnya dikabulkan dengan mudah. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil jamil anbiya wal mursalin wa bi barakati jamil ulama wa syuhada wal auliya al madhkura asma'um fi hadzal kitab syai'ulila lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Menindaklanjuti keterangan kemarin bahwa disunatkannya berkurban itu karena perintahnya Allah di Al-Quran di surat Kausar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama. Yang kedua, ada hadis riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita bahwa suaminya yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada satupun amal ibadah yang dikerjakan oleh manusia di hari nahar, di hari penyembelihan kurban, di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak ada satupun amal ibadah yang paling disukai Allah, yang paling menyenangkan Allah daripada mengalirkan darah, daripada menyembelih hewan kurban. Tadi menyembelih hewan kurban amal ibadah yang paling besar pahalanya di hari nahar tersebut. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah berkurban 2 domba yang warnanya putih, yang bulunya yang berwarna putih lebih banyak, lebih dominan daripada yang bulu yang warnanya hitam. Dan pada saat beliau menyembelih kurban tidak lupa baca bismillah dan tidak lupa baca takbir Allahu Akbar, dan tidak lupa pula menginjakkan kakinya di pas punuk atau tengkuk leher belakang, tempat pemisah antara tulang punggung sama tulang leher, itu namanya punuk. Kakinya Rasulullah kalau nyembelih kurban itu diinjakkan ke situ. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini dzabahauma biyadihil karima, disembelih dengan tangannya sendiri, wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahul mubaraka ala sufahihima. Kayak gitu.
Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sahihnya. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Darimi, Ibnu Huzaimah semua meriwayatkan hadis yang kedua dari sahabat Anas bin Malik. Hadis yang pertama dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita selalu ditakdir oleh Allah diberi kemudahan untuk bisa membeli hewan kurban setiap tahunnya. Amin. Kemudian yang paling inti dari pembahasan kemarin saya ulang lagi karena kan tidak sama yang hadir. Disunatkan pula bagi orang yang hendak menyembelih hewan kurban, bagi orang yang hendak menyembelih hewan kurban di hari tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyrik. Bagi orang yang punya keinginan paginya ingin menyembelih kurban, maka disunatkan tidak menghilangkan secuil dari anggota tubuhnya, entah itu kuku, entah itu rambut. Jangan sampai dipotong sebelum hewan kurban disembelih. Karena bagi orang yang memotongnya hukumnya makruh. Yukrahu limuridit tadhiyah fi nafsihi fi ashri dzulhijjah walau yaumal jum'ah hatta yudhhiya ayuzila syai'an min sya'ri aw ghairi kadufri wa sa'iri ajza'i dhahira. Kayak gitu. Bahkan jadi menurut mazhab Syafi'i, orang mau potong kuku, dia besoknya mau kurban, mau nyembelih kurban. Dia mau berkurban di esok harinya. Orang yang terus dia potong kuku atau potong rambut atau potong yang lain, entah itu yang dipotong alis, kumis, jenggot, kuku, rambut kepala, rambut kelamin, bulu ketek, yang penting potong rambut. Itu kalau sampai dipotong sebelum hewan kurbannya disembelih, itu hukumnya makruh. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali malah menghukumi yahrum dzalik, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa kok demikian? Sampai mazhab Syafi'i memakruhkan potong kuku, potong rambut. Mazhab Hambali mengharamkan potong kuku, potong rambut sebelum hewan kurbannya disembelih. Ini hikmahnya. Wa hikmatu dzalik, hikmahnya adalah sumulul maghfirah wal itqi minan nar li jami'i. Filosofi daripada itu adalah meratanya ampunan Allah, meratanya terbebas dari siksa api neraka untuk seluruh tubuhnya. Kalau sebelum disembelih hewan kurbannya sudah potong kuku, potong rambut, jadi yang diampuni adalah yang masih tersisa itu. Kuku dan rambutnya tidak terampuni. Tuh, itu dimasukkan neraka kukunya nanti. Rambutnya yang terpotong. Itu hikmahnya di situ. Tujuan tidak dipotong adalah agar mulai ujung rambut sampai kaki terbebas dari siksa api neraka dan mendapatkan ampunan Allah, maghfirah Allah secara umum. Semuanya terkena ampunan Allah. Sumulul maghfirah wal itqu minan nar li jami'i, untuk seluruh badannya. Biar seluruh badannya mulai ujung rambut sampai kaki terbebas dari siksa api neraka dan mendapatkan ampunan Allah secara totalitas. Tidak sebagian saja. Kalau dipotong dulu sebelum. Jadi hikmah orang nyembelih kurban, orang berkurban itu tanpa diminta dapat ampunan. Dengan hewan kurban disembelih itu sudah orang yang berkurban meskipun tidak nyembelih sendiri, nyembelihnya pasrah ke tukang jagal ya, dia dapat ampunan Allah secara total. Mulai ujung rambut sampai kaki terbebas dari siksa api neraka. Itu hikmahnya. Oleh karena itu bab yang sekarang akan kita baca adalah hukum hewan kurban dan siapa saja yang dihitopi, yang dituntut oleh syariat untuk melakukannya. Qala Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat, la urakhisu fi tarkil udhiyah liman qadara 'alaiha. Aku tidak memberikan rukhsah,
aku tidak memberikan toleransi, aku tidak memberikan dispensasi untuk orang yang mampu berkurban tapi dia tidak mau beli hewan kurban. Maksudnya apa? Wa muraduhu radhiyallahu an, maksud daripada ucapan Imam Syafi'i, aku tidak pernah memberikan hukum rukhsah, hukum toleran untuk orang yang sanggup berkurban tapi dia tidak mau beli hewan kurban. Maksudnya adalah annahu yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh bagi orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, makruh. Waktunya berkurban setahun sekali, cuma 4 hari, dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Kalau waktunya akikah kapan saja, setahun. Kalau waktunya berkurban dalam 1 tahun cuma 4 hari. Makanya bagi orang yang mampu beli hewan kurban tapi tidak mau berkurban, itu hukumnya makruh setiap tahunnya. Rugi ya hasilnya, karena buat kendaraan pada saat dia bangun dari alam kubur. Itu keterangannya ada kitab Hasyiatul Baijuri juz 2 halaman 317. Kemudian pembahasan berikutnya adalah la tajibul udhiyatu illa bin nadri. Tidak wajib berkurban kecuali sebab nazar. Ketika kita nazar, maka hukum hewan kurbannya adalah kurban wajib. Wajib disembelih. Kalau tidak disembelih, orang yang punya hewan itu dosa. Tidak wajib berkurban kecuali sebab nazar. Nazar itu ada yang hakikatan au hukman, ada yang hukman, ada yang hakiki. Ada yang secara hakikat, ada yang nazar itu secara hukum, secara formalitas. Fal awwalu contoh wajibnya nyembelih kurban sebab nazar secara hakiki adalah ucapan seseorang kaqauli lillahi alayya an udhhiya bihadhihi. Ini contoh nazar secara hakiki. Ini ada hewan, kambing contohnya. Terus saya ngomong gini, lillahi alayya an udhhiya hadhihi. Saya punya kewajiban kepada Allah untuk menyembelih hewan ini sebagai hewan kurban. Ucapan kayak gini itu sudah jadi nazar secara hakiki. Atau langsung lafadznya gini, saya bernazar mau nyembelih hewan ini untuk aku jadikan kurban. Gitu. Aku mau mengorbankan hewan ini. Ini sudah jadi nazar otomatis, namanya nazar hakiki. Contoh yang kedua, nazar yang secara hukman, secara hukum, kaqoulihi ja'altu hadhi udhiyatan. Aku jadikan hewan ini menjadi hewan kurban. Padahal masih bulan Dzulqa'dah, masih bulan Syawal. Dia sudah beli hewan, hewannya di kandang terus ditunjuk ini, diisyarai. Aku jadikan hewanku ini hewan kurban. Ini namanya nazar, meskipun ucapannya tidak ada kata-kata nazarnya. Fal ja'lu bimunazzalatin nadri. Ucapan menjadikan, ucapan menjanjikan itu posisinya sama kayak ucapan nazar. Wal ja'lu bimunazzalatin nadri atau bimanzilatin nadr. Tuh. Sering terjadi di masyarakat. Karena namanya nazar yang jelas ya belum melakukan yang namanya nazar. Kayak contohnya nazar, kayak contohnya kita, kalau saya diterima kerja di pabrik ini, saya akan memberikan uang kepada soleh karena Allah Ta'ala. Ya, misal, ini namanya nazar. Ketika diterima beneran, wajib sedekah kok. Namanya nazar itu diucapkan dulu sebelum pelaksanaannya. Memang ulama khilaf, di Fathul Mu'in itu ada 2 pendapat ulama fikih. Jadi ucapan nazar itu apakah wajib talafut, wajib dilafatkan dulu, diomongkan dulu, apakah cukup diniati? Pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, yang dijadikan tendensi hukum syariat, itu menyatakan nazar itu wajib talafut, wajib diucapkan dulu.
Nah, diucapkan kayak gitu dulu kayak contohnya tadi. Nanti ketika hari H, hari pelaksanaannya baru diniati. Jadi nadar itu tidak cukup diniati kalau pendapat yang kuat. Tapi kalau pendapat yang kilah, menurut pendapat sebagian ulama menyatakan nadar itu cukup pakai hati, dan ketika melakukan juga diniati pakai hati. Tapi pendapat yang umum, yang lumrah, yang banyak diikuti oleh semua orang, nadar itu wajib diomongkan dulu. Ketika pelaksanaan baru diniati pakai hati. Jadi tidak cukup diomongkan secara hati. Itu menurut pendapat yang utama. Itu contoh nadar. Kita balik ke pembahasan inti kita, yaitu masalah hewan kurban. Jadi mata qala hadhi udhiyatun sorot wajibatan wa in jahila dhalika. Ketika ada orang bilangnya singkat gini, ini ada hewan, terus diomongi hadhi udhiyatun, ini hewan kurban, ini otomatis jadi kurban yang wajib, sorot wajibatan wa in jahila dhalika, meskipun dia tidak tahu hukumnya, tetap hewan ini jadi kurban wajib. Ini hewan kurban. Ngomong kayak gini namanya nadar. Jadinya ini wajib disembelih. Fama yaqa'u minal awam inda su'alihim amma yuriduna tadhiyata bihi. Ucapan yang lumrah terjadi di masyarakat awam ketika mereka ditanyai tentang keinginannya berkurban, dia ngomong hadhi udhiyatun, dia jawab gitu, ini buat apa antum beli kambing, buat apa antum beli kambing, ini saya jadikan hewan kurban, ini hewan kurban, ini nanti saya jadikan, saya sembelih saya jadikan untuk kurban di lebaran nanti, lebaran kurban nanti. Omongan kayak gini ketika ditanya oleh seseorang, dia jawab seperti itu, hadhi udhiyatun, ini hewan apa ini hewan apa, dia jawab ini hewan kurban. Omongan seperti ini kan lumrah di masyarakat awam. Buat apa jenengan beli hewan? Buat kurban. Nah, omongan seperti ini tasiru bihi wajibatan, menjadi kurban wajib, bukan kurban sunat. Wa yahrumu alaihim al-aklu minha, haram bagi yang punya hewan ini memakan secuil pun dari dagingnya. Enggak, saya enggak makan daging, makan kulitnya, ya sama saja. Kulit kan bisa dijadikan rambak kan, kerupuk kan. Iya. Jadi bukan hanya dagingnya. Saya enggak makan daging tapi makan tulangnya, ya sama aja. Matanya, apa itu tanduknya dimakan, ini terlalu serakai. Kalau tanduknya, misal Ferry kan biasanya makan tanduk. Enggak ya, enggak sampai makan tanduk ya. Jadi saya ulang lagi, ketika ada orang awam ditanyai, ini buat apa beli hewan, dia jawab buat kurban. Atau ini hewan apa, hewan kurban. Ngomongan kayak gini sudah jadi kurban wajib, dan pemiliknya haram menikmati secuil pun ketika disembelih hewan kurban. Wala yuqbalu qaulum aradna tatawu abiha. Ucapan dia tidak diterima kalau dia ngomong, "Enggak, aku punya keinginan kurban yang sunat, bukan kurban wajib." Meskipun dia ngomong kayak gitu, dengan menunjuk hewan menjadi hewan kurban, dengan mengisyaratkan hewan jadi hewan kurban, itu otomatis jadi kurban wajib. Meskipun dia berucap aradna tatawu abiha, aku punya keinginan kurban yang sunat, bukan kurban yang wajib. Meskipun dia ngomong kayak gitu, la yuqbal qauluhum, ucapannya tidak dapat diterima. Salahnya sendiri, nazar. Ini menurut pendapat yang muktamad, yang kuat ya. Khilafan li ba'dihim, berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Wa qala Sabromalisi la yab'ud ightifaru dzalika lil awam. Tidak jauh mengampuni atau memberikan toleransi masalah seperti itu, ucapan yang tidak dia sengaja
bagi orang awam itu tidak jauh diampuni. Wa qaribun, ini pendapat yang dekat dengan kebenaran, katanya Imam Sabroh Malisi. Sebagian ulama ada yang berpendapat ucapan orang awam kayak tadi itu dimaafkan, diampuni, tidak masalah, tetap jadi kurban sunat. Lakin do'afahu masyayikhuna, tapi masyayikh kita, masyayikh madhab Syafi'i banyak mendoifkannya, menganggap lemah pendapat ba'dhim, pendapat sebagian ulama yang diantaranya adalah Imam Ali Sabroh Malisi, yang menyatakan kalau orang awam yang ngomong kayak gitu dimaafkan. Pendapat Imam Ali Sabroh Malisi ini dianggap lemah sama mayoritas ulama madhab Syafi'i. Tapi ada Syed Umar Al-Basri menambahkan yambawi ayyakuna mahalluhu malam yaksid al-ikhbar. Tapi setidaknya ucapan orang awam ketika ditanyai ini hewan apa, ini hewan kurban, ucapan kayak gitu jadi wajib dan haram jadi kurban wajib dan haram dimakan bagi pemiliknya. Kapan? Kata Imam Syed Umar Al-Basri, malam yaksid al-ikhbaro, jikalau yang jawab tidak ada maksud ikhbar, memberitahu. Kalau dia tidak ada niatan memberitahu, ketika ditanyai ini hewan apa ini, buat apa jenengan beli hewan? Buat kurban. Bila mana ucapan ini tidak ada maksud memberitahu kepada penanya, maka hewannya jadi kurban wajib. Tapi fa'in qasodahu ay qasodal ikhbaro, kalau ucapan dia ini kambing kurban, buat apa sampean beli kambing? Buat kurban. Jikalau dia berucap seperti itu ada niatan ikhbar, memberitahu atau menjawab pertanyaan, bukan menentukan ini jadi hewan kurban, paham ya? Maka tidak jadi kurban wajib, tetap jadi kurban sunat. Ini pendapat Syed Umar Al-Basri. Ini menengah-nengahi dua pendapat itu. Kalau pendapat pertama secara mutlak jadi hewan kurban, pendapat kedua Imam Ali Sabroh Malisi khusus orang awam dimaafkan karena dia tidak tahu hukumnya. Tapi kalau pendapat pertama, wa in jahila dzalik, meskipun dia tidak tahu hukumnya, tetap jadi kurban wajib dan haram dimakan oleh yang berkurban. Tapi pendapat Syed Umar Al-Basri ini menengah-nengahi dua pendapat ini. Beliau menyimpulkan gini, posisi atau ucapan orang yang ditanyai ini hewan apa, jawab hewan kurban, ucapan ini dapat dihukumi menjadi kurban wajib dan haram dimakan kalau malam yaksidil ikhbar, jikalau dia jawab seperti itu tidak ada maksud memberitahu atau tidak ada maksud menjawab pertanyaan. Wa in qasodahu, kalau dia bermaksud ikhbar, memberitahu kepada penanya, kalau dia bermaksud menjawab pertanyaan, maka fala ta'yina, tidak ada ta'yin, berarti dia tidak menentukan hewan ini jadi hewan kurban. Kalau dia tidak ta'yin, tidak menentukan hewan ini jadi hewan kurban, maka otomatis kurbannya jadi kurban tatawu, kurban sunat, dan pemiliknya tetap sunat memakan secuil atau sebagiannya. Jadi kita bahas makannya berapa bagi kurban sunat, dibahas di belakang. Ini kita bahas hukumnya dulu, hukum hewannya dulu. Sedikit aja yang penting kita bahas, kebanyakan nanti bingung. Ini ada solusi terbaik dari tiga pendapat barusan. Ada solusi yang diberikan oleh kebanyakan ulama. Fal jawabul mukhallis min dzalik, jawaban yang dapat menyelamatkan dari kurban wajib atau kurban nadar adalah, kalau kamu pingin selamat dari kurban wajib, cara jawabnya ini adalah ayyakulal mas'ul, orang yang ditanyai usahakan jawab gini, nuridu an nadhbaha yaumal id, buat apa jenengan beli
hewan? Jawabannya adalah aku ingin menyembelih hewan ini di hari Lebaran nanti. Aku ingin menyembelih hewan ini di hari Lebaran. Ini tidak jadi ucapan nazar. Kurbannya tetap kurban sunat. Ini solusi terbaik. Cara jawabnya harus diilmoni. Biar tidak jadi perdebatan 3 pendapat tadi. Aman wis. Fal jawabul mukhallis min dalik, jawab yang bisa menyelamatkan dari kurban wajib dari perdebatan 3 pendapat tadi adalah nuridu an-nadbaha yaumal id. Buat apa sampean beli hewan ini? Untuk saya sembelih nanti Lebaran. Buat kurban tak? Pokok saya sembelih ketika Lebaran. Setiap ditanyai buat kurban tak? Pokok saya sembelih di hari raya nanti. Ini tidak jadi kurban wajib ketika jawabnya seperti itu. Tidak jadi ucapan nazar. Nah, memang demikian. La tajibu biqouli waqta dzabhiyah. Tidak wajib jadi ucapan nazar dengan menjawab nuridu an-nadbaha yaumal id. Aku ingin menyembelih hewan ini di hari raya nanti. Juga tidak wajib atau tidak dihukumi kurban wajib ucapan seseorang pada saat menyembelih hewan tersebut. Biasanya orang nyembelih hewan kurban kan ada doanya. Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni ya karim. Pas hari hari mau disembelih, sunatnya orang yang berkurban itu sunat doa gini. Allahumma, ikuti saya. Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni ya karim. Bisa doanya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Ya Allah, ini kurbanku. Kalau memang kurbannya sendiri. Ini ngomong kayak gini pas hari pas hari raya, bukan sebelum hari raya. Kalau sebelum hari raya jadi ucapan nazar. Ketika pas hari dia ngomong gini, ya Allah, ini kurbanku, atau ini kurban bapakku, ini kurban ibuku, ini kurban istriku, ini kurban anakku, terimalah kurban ini. Doa ini tidak masuk kategori ucapan nazar. Ngerti? La tajibu, tidak jadi hewan kurban wajib. Biqaulihi waqta dzabhiyah, ucapan seseorang pada saat hendak menyembelih hewan kurban, Allahumma hadhi udhiyati fataqabbal minni ya karim. Wa nahwa dzalik, atau ucapan yang hampir sama dengan ucapan barusan. Ketika ngucapnya pas hari itu tidak masuk kategori nazar. Ngerti? Jelas? Jelas, saya lanjutkan paling terakhir. Al-mukhatab bil udhiyah. Barusan keterangan, ya ini. Niatus syira' lil udhiyah la tasiru bi udhiyatan. Niatan hati ingin membeli hewan kurban. Kita berniat dalam hati, bukan secara mulut ini berarti. Niat dalam hati. Aku niat ingin beli hewan kurban. La tasiru bi udhiyatan. Niatan beli hewan itu tidak menjadi kurban wajib. Yang jadi kurban wajib kalau diisyarai secara mulut. Kalau diomongkan secara hati itu bukan nazar namanya. Ini pendapat yang ada di kitab Munil Muhtad juz 4 halaman 356. Niyatus syira' lil udhiyah la tasiru bihi udhiyatan. Niatan beli hewan kurban itu tidak menjadi kurban wajib. Ngerti ya? Lianna izalatal milki ala sabilil qurba la tahsul bidzalik. Karena menghilangkan kepemilikan dengan jalan kurba ibadah, karena menyembelih hewan kan ibadah, itu tidak tercapai dengan hanya niat beli. Tidak masalah, tidak usah bingung. Kemarin saya niat beli hewan kurban, apakah masuk kurban nazar? Was-was akhirnya mau makan hewannya sendiri tidak berani. Tapi kalau orang-orang Jawa dulu
kurban sunat kayak kurban wajib kayak itu semua orang Jawa dulu rata-rata antisipasi, ndak mau. Jadi dipeseni yang berkurban, nah jangan ikut makan ya, jangan ikut makan. Kalau orang Jawa dulu mungkin khawatir masuk kategori kurban yang wajib. Al-mukhatab bil udhiyah, siapa saja yang dihitopi atau dituntut secara syariat agar berkurban, itu ada 5 kriteria. 5 orang yang diwajibkan, yang memenuhi kriteria 5 ini dihitopi secara syariat, dituntut sunat berkurban. Yang pertama al-muslimu, dia punya status agamanya Islam meskipun Islam KTP. Yang nomor 2 al-balighu, dia sudah menapaki usia akil balik atau usia pubertas, usia dimana kalau wanita sudah haid meskipun usianya masih 9 tahun, usia dimana kalau laki atau perempuan sudah junub, sudah hadas besar, sudah mimpi basah meskipun usianya masih 9 tahun. Usia minimal keluar darah haid, usia minimal keluar sperma itu 9 tahun. Atau tidak pernah haid, tidak pernah menstruasi, tidak pernah datang bulan, tidak pernah mimpi basah, tidak pernah junub, tapi umurnya sudah genap 15 tahun. Ini otomatis dikategorikan balik. Saya belum balik. Loh, kok bisa? Saya tidak pernah junub, saya tidak pernah haid. Umurnya Bapak 16 tahun. Itu berarti lebih 15. Dikatakan balik di sini. Jadi balik itu ada 3 kriteria. Ada bulu balik itu di sini sebab umurnya sempurna 15 tahun. Ada balik bil haid sebab sudah datang bulan. Ada balik bil ihtilam sebab mimpi basah, sudah junub, sudah janabah. Ketika salah satunya terpenuhi, itu sudah otomatis dikatakan orang balik, dihitopi secara syariat. Kalau memang ibadah wajib ya hitopnya wajib, kalau ibadah sunat hitopnya sunat. Yang ketiga al-aqilu, waras, punya akal. Jadi orang gila itu tidak disunatkan berkurban. Orang gila karena dia tidak punya akal, tidak dituntut berkurban. Termasuk orang male, epilepsi, orang pingsan. Tapi kalau sudah siuman ya, sudah sadar, sudah sembuh dari gilanya ya dituntut. Makanya ada hadis rufi al-qalam anin naim hatta yastaiqido wa anil majnun hatta yufiqo wa anis sobiyi hatta yablugho wa anil majnun hatta yufiqo. Penanya malaikat diangkat, penanya malaikat pencatat amal itu diangkat dari 3 orang. Dari orang tidur sampai dia bangun dari tidurnya, dari anak kecil sampai dia menapaki usia balik, dan dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Wa anin naim hatta yastaiqido wa anis sobi hatta yablugho wa anil majnuni hatta yufiqo. Yang keempat, kriteria orang yang dihitopi untuk menyembelih hewan kurban adalah al-hurru. Dia orang merdeka, bukan budak, bukan hamba saya. Kalau dulu kan habis perang, terus tahanan, orang kafir ditahan orang Islam namanya budak kan. Kalau budak itu tidak dihitopi berkurban, harus merdeka, orang merdeka. Yang kelima, yang terakhir, al-mustati, orang yang mampu. Karena pengertian mampu itu gimana? Wal murad bil mustati, yang dimaksud orang yang mampu adalah man yaqdiru 'alaiha, orang yang punya kesanggupan, orang yang punya kemampuan untuk membeli hewan kurban, fadilatan an hajatihi wa hajati mamunihi, yang ketika dia beli hewan kurban uangnya lebih dari kebutuhan dia sendiri
dan dari kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Jadi syarat orang yang dikatakan mampu berkurban adalah orang yang mampu beli hewan kurban, yang ketika beli, uang beli kurbannya ini lebih dari hajat kebutuhannya sendiri, lebih dari hajat kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahi yaumal id wa ayyamat tasyrik, di hari tanggal 10 Dzulhijjah sama hari 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari tasyrik. Di anna dzalika waqtuha, karena hari itu adalah waktu berkurban. Wa nadhiru dzalika zakatul fitri, perbandingan kurban bagi orang yang mampu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu kewajibannya fadhilatan an hajati wa hajati mamuni yaumal id wa lailata, harus lebih dari kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi di hari id, di hari lebaran dan hari malam. Tapi kalau gini tidak lebih. Ketika dia mengeluarkan kurban terus anak istrinya kelaparan di hari lebaran ini berarti tidak mampu, berarti kategorinya orang yang tidak mustati, ghairul mustati, tidak mampu berarti. Kalau tidak mampu tidak dituntut secara syariat, karena dengan uang dibelikan hewan kurban malah istrinya sama anaknya kelaparan, tirakat dah makan. Jadi hikmah daripada orang berkurban itu kan kemarin sudah diceritakan berulang-ulang kali. Manusia pertama yang berkurban adalah kurbannya Habil. Habil ini mengeluarkan kurban demi apa? Demi mendapatkan cintanya, demi mendapatkan istri. Kayak gitu. Kalau kita hikmahnya apa? Kita yang cari jodoh nak nemu-nemu, biar dapat istri yang solihah kayak Iklimah. Kayak apa yang dilakukan oleh Habil, dia berkorban. Siapa yang berani bercinta maka harus berkorban demi mendapatkan wanita yang dicintai. Jangan korban perasaan. Jadi hikmahnya saya dulu kayak gitu ya. Ketika saya susah dapat jodoh, saya berkorban. Ketika berkorban diberi jalan mudah mendapatkan istri. Itu hikmahnya di situ, ngambil pelajaran dari kisah Habil, putranya Nabi Adam. Yang kedua, ingin punya keturunan yang soleh solihah, bukan hanya soleh namanya saja. Tirulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang sabar, yang soleh, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Gara-gara apa? Gara-gara menyembelih hewan kurban. Hikmahnya di situ. Dan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.